Halo kelas 9, hari ini kita belajar IPA bersama Ibu Sinta. Kemarin kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Sekarang kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Jadi persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya, perhatikan persilangan antara tanaman kapri atau ercis, bijinya bulat warna kuning, dominan. Artinya biji bulat dengan warna kuning itu dominan, nanti huruf besar semuanya. Dengan kapri, biji keriput warna hijau, resesif. Jadi yang keriput dan hijau itu nanti huruf kecil karena dia resesif. Parentalnya atau induknya, kapri bulat kuning disilangkan dengan kapri keriput hijau. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, yaitu yang pertama bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Nah, genotipnya karena bulat kuning itu dominan, maka B besar, B besar, K besar, K besar. Nampak ya dua sifat yang beda, B dan K, bulat dan kuning. Disilangkan dengan keriput hijau. Ingat, kalau tadi B besar, lawan katanya B kecil. Jadi keriput hijau itu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jadi gametnya B besar dan K besar disilangkan dengan B kecil dan K kecil. Jadi keturunan pertama atau F1 mempunyai genotip, berarti hasil persilangan B besar K besar dengan B kecil dan K kecil hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya, ingat, karena masih ada huruf yang dominan, maka yang nampak itu yang dominan. Walaupun ada B kecil, tetap yang nampak adalah B besar. Jadi, bulat dan kuning. Hasil keturunan pertama 100% bulat kuning. Sekarang kita akan mencari keturunan kedua. Untuk itu, pahami slide berikut ini. Parental kedua atau induk kedua merupakan F1, yang mana F1 merupakan keturunan pertama. Jadi parentalnya kapri bulat kuning yang disilangkan dengan kapri bulat kuning. Jadi fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Genotip tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini genotip yang F1 ya. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Tadi B besar, B besar, K besar, K besar itu gametnya B dan K karena B-nya homozigot dan K-nya juga homozigot. Namun yang sekarang B besar, B kecil, K besar, K kecil artinya heterozigot. Ada dua huruf yang berbeda, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, gametnya dapat kita tentukan dengan cara B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, lalu B kecil, K kecil. Disilangkan sama juga B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, untuk hasil persilangannya dapat kita lihat pada tabel. Nah, pada ruang pertama atau kotak pertama itu B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar. Hasilnya di ruang pertama yaitu B besar K besar K besar. Nah, di ruang kedua B besar K kecil disilangkan dengan B besar K besar. Jadi disusun menjadi B besar K besar K kecil. Di ruang 3 B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar. Hasilnya B besar B kecil K besar K besar. Dan begitu seterusnya. Dapat kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, pada kotak pertama genotipnya B besar K besar K besar. Jumlahnya ada 1. Jadi fenotipnya atau sifat yang nampak yaitu bulat kuning. Kemudian di kotak kedua dan kotak kelima ada B besar K besar K kecil. Jumlahnya ada 2 ya di kotak kedua dan kotak kelima. Jadi fenotipnya atau sifat yang nampak adalah bulat kuning. Kemudian
B besar, B kecil, K besar, K besar itu ada dua juga ya, berada di kotak 3 dan kotak 9. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil ada di kotak nomor 4, 7, 10, 13. Jumlahnya ada 4. Jadi yang memiliki fenotip bulat kuning adalah 9 ya. Sekarang yang B besar, K kecil, K kecil ada di kotak nomor 6. Berarti fenotipnya karena ada B besar berarti bulat, K artinya hijau ya, K kecil hijau ya, resesif. Jumlahnya 1. Kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Bulat hijau juga ada di kotak nomor 8 dan 14. Jadi jumlah total untuk bulat hijau ada 3. Kemudian untuk keriput kuning, ya berarti B kecil, K besar, K besar. Ada di kotak nomor 11, kemudian B kecil, K besar, K kecil di kotak nomor 12 dan 15. Jadi jumlah totalnya 3. Kemudian keriput hijau, berarti yang resesif totalnya ya, berarti B kecil, K kecil di kotak nomor 16. Jumlahnya ada 1. Jadi total semuanya bulat kuning dibanding bulat hijau dibanding keriput kuning dibanding keriput hijau. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu perbandingan fenotipnya untuk keturunan kedua. Untuk perbandingan genotipnya di keturunan kedua ada B besar, K besar, K besar dibanding B besar, K besar, K kecil dibanding B besar, B kecil, K besar, K besar dibanding B besar, B kecil, K besar, K kecil dibanding B besar, K kecil, K kecil dibanding B besar, B kecil, K kecil, K kecil dibanding B kecil, K besar, K besar dibanding B kecil, K besar, K kecil dibanding B kecil, K kecil, K kecil. Maka 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Oke, mohon dipahami ya. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Yang pertama, pewarisan warna kulit. Kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Ketiga, pewarisan bentuk rambut. 4, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Kelima, pewarisan kelainan buta warna. 6, pewarisan kelainan hemofilia. Ketujuh, pewarisan kelainan albino. Nah, sekarang kita masuk ke pewarisan warna kulit. Pada gen ada 3 macam, yaitu gen A, B, dan C yang mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu melanin, pigmen yang menyebabkan kulit menjadi gelap. Variasi gen lain pada kulit yaitu gen A, B, C. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar akan memiliki kulit yang sangat gelap. Sementara orang yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil akan memiliki kulit sangat terang. Pada orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil atau heterozigot akan memiliki warna kulit sawo matang. Warna kulit juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti terkena sinar matahari. Warisan tipe perlekatan cuping telinga. Jika kamu mengamati ada yang cuping telinganya melekat dan terlepas. Tipe perlekatan cuping telinga dikontrol oleh gen, yaitu gen G besar untuk cuping telinga terpisah dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jika memiliki gen G besar akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah, sementara yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil. Pewarisan bentuk rambut. Ada 2 macam gen yang dapat mengendalikan rambut, yakni gen C besar dominan untuk rambut keriting dan gen S kecil resesif untuk rambut lurus. Jika mendapatkan salah satu dari kedua gen tersebut, gen C besar dan gen S, maka didapatkan campuran dari keduanya, yaitu rambut akan menjadi berombak atau C besar S kecil. Pewarisan kelainan buta warna. Buta warna merupakan kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya merah, oranye, biru, dan hijau.
Penyakit buta warna disebabkan oleh gen yang berada pada kromosom X. Seorang perempuan jika kedua kromosomnya mengandung gen buta warna XCB dapat menderita buta warna. Namun, jika seorang perempuan yang memiliki salah satu kromosom X-nya saja yang memiliki gen buta warna seperti XCBX disebut pembawa atau carrier. Artinya, dia tidak buta warna, namun dia bisa membawa buta warna kepada keturunannya. Laki-laki jika kromosom X-nya mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna, yaitu XCBY. Jadi gen buta warna itu dilambangkan dengan CB ya. Contoh soal, kumbang seorang pria dan kembang seorang wanita merupakan sepasang suami istri. Ternyata kembang memiliki kromosom XCBX, sementara kumbang memiliki kromosom XY. Tentukan kemungkinan anak mereka menderita buta warna dan pembawa buta warna serta jenis kelaminnya. Jadi kita bahas dulu kromosom si kembang, yaitu XCBX, artinya si kembang ini tidak buta warna tetapi dapat membawakan buta warna kepada keturunannya. Kromosom kumbang yaitu XY, artinya si kumbang tidak buta warna. Jadi kemungkinan keturunan mereka kita bikin tabelnya, yaitu untuk si kembang XCB dan X. Sementara untuk si kumbang X dan Y. Tinggal kita kali silang. XCB kali X sama dengan XCBX. X kali X sama dengan XX. XCB dikali Y sama dengan XCBY. X kali Y sama dengan XY. Jadi kemungkinan anak mereka ada 4, yaitu yang pertama XCBX, artinya kalau XX perempuan, namun ada gen buta warna CB di salah satu kromosom X-nya. Jadi anak pertama kemungkinan perempuan dan carrier pembawa buta warna. Anak kedua XX, tidak ada gen buta warnanya, artinya anak kedua ini kemungkinan dia normal, tidak mengalami buta warna. Anak perempuan ya, XX. Anak ketiga kemungkinan XCBY, di mana XY itu kromosom laki-laki namun ada gen buta warna sehingga sudah pasti terkena buta warna. Sementara anak keempat kemungkinan laki-laki tapi tidak mengalami buta warna karena tidak ada gen buta warnanya. Pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal atau membeku pada saat terjadinya luka di tubuh tertentu ya, karena tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah. Artinya jika seseorang terkena hemofilia, dia terluka maka darahnya terus mengalir karena tidak adanya faktor penggumpalan darah. Penyakit hemofilia disebabkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X yang sering ditandai dengan H. H ini merupakan gen hemofilia. Jadi kalau XH berarti kromosom X yang ada gen hemofilianya. Seorang perempuan yang satu kromosom X mengandung gen hemofilia atau XHX, jadi satu aja kromosom X-nya yang ada gen hemofilia, jadi XHX akan menjadi carrier atau pembawa. Artinya si perempuan ini tidak mengalami kelainan hemofilia, namun dapat membawakannya kepada keturunannya. Kemudian selanjutnya seorang perempuan yang kedua kromosom X-nya mengandung gen hemofilia, XHXH akan meninggal langsung saat dilahirkan. Yang berikutnya, laki-laki jika kromosom X-nya mengandung gen hemofilia, maka sudah pasti langsung terkena hemofilia atau kromosomnya XHY. Itu artinya laki-laki tersebut sudah langsung terkena hemofilia. Contoh soal,
Kumbang seorang pria dan kembang seorang wanita merupakan sepasang suami istri. Ternyata si kembang memiliki kromosom XX sementara si kumbang memiliki kromosom XHY. Tentukan kemungkinan anak mereka menderita hemofilia dan pembawa hemofilia serta jenis kelaminnya. Jadi kromosom kembang XX artinya si kembang tidak mengalami hemofilia. Sementara kromosom si kumbang XHY ada gen hemofilia dalam salah satu kromosomnya, yaitu di X-nya ada XHY. Artinya si kumbang karena dia laki-laki sudah pasti langsung terkena hemofilia. Jadi kemungkinan keturunan kembang dan kumbang, ya, kita bikin tabel di mana si kembang XX dan si kumbang XH dan Y. Jadi anak pertama kita kalikan X kali XH berarti XHX, X kali XH, XHX, X kali Y, XY, X kali Y, XY. Jadi kemungkinan keturunan dari si kembang dan si kumbang XHX anak perempuan pembawa karena cuma satu aja gennya pada salah satu kromosomnya. Jadi dia tidak hemofilia namun dia pembawa. XHX anak perempuan juga. Dia tidak mengalami kelainan hemofilia namun bisa membawa kepada keturunannya. Kemudian anak ketiga XY. XY sudah pasti dia laki-laki karena tidak ada gen hemofilia, artinya anak laki-lakinya tidak mengalami kelainan hemofilia. Begitu juga dengan anak keempat XY ya, sama dengan seperti anak ketiga XY. Pewarisan kelainan albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen kulit yang disebut melanin. Biasanya juga orang yang menderita albino mengalami fotofobia atau takut cahaya. Gen penyebab albino bersifat resesif atau gen A. Orang yang menderita kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif, yaitu A kecil, A kecil. Sedangkan yang tidak mengalami albino akan memiliki gen A besar, A besar. Sedangkan pembawa albino memiliki gen heterozigot A besar, A kecil. Contoh soal kumbang seorang pria dan kembang seorang wanita merupakan sepasang suami istri. Ternyata kembang memiliki gen A besar, sementara si kumbang memiliki gen A kecil, A kecil. Tentukan kemungkinan anak mereka menderita albino dan pembawa albino. Nah, gen si kembang A besar, artinya si kembang tidak albino. Sementara gen si kumbang A kecil, artinya si kumbang menderita albino. Jadi kemungkinan keturunan si kembang dan si kumbang. Si kembang A besar, si kumbang A kecil. Jadi jika disilangkan A besar, A kecil semuanya. Jadi 4 anaknya tidak albino namun pembawa albino. Jadi tidak ada yang menderita albino tetapi semuanya pembawa albino. Pelajaran kita pewarisan sifat sampai di sini. Ada tugas, silakan dikerjakan dengan baik. Kumpulkan hari Senin. Sekian dan terima kasih.